Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya mau mereview rak server saya. Bukan rak server sih sebenarnya, ini kotak untuk tempat perangkat wifi saya yang tadinya ditaruh di sana ya, naplok di tembok di sana. Tadinya naplok di tembok, berhubung acak-acakan ya, jadi tidak mengindahkan untuk dipandang. Akhirnya saya membuat sejenis semacam rak gitu supaya rapih dan juga supaya mudah dalam maintenance jikalau ada kerusakan. Saya akan mereview sekaligus sharing untuk topologinya ya teman-teman. Oke, yang pertama di sini sumber internetnya, ini ONT-nya, modemnya sumber internet. Saya pakai dua sumber internet ya, dua ISP. Yang satu ini tentunya plat merah, dan yang kedua sama plat merah juga. Tapi yang ini yang berbasis gimana ya? Ibaratnya yang wifi sejenis wifi publik ya, sejenis wifi ID maksudnya. Ini nyolok ke ONT juga, akses pointnya dari ke LAN 2, ini LAN 1 untuk yang IndiHome-nya. Terus dilanjut masuk ke dari IndiHome masuk ke Ether 1 ke Mikrotik RB941 Hplate. Dan di sini juga ada modem router bolt yang sudah Open WRT, tentunya sistemnya Open WRT. Ini saya digunakan untuk nembak sinyal WiFi ID. Tapi saya ngambil yang ininya, yang seamless at WiFi ID. Saya tembak menggunakan bolt dan saya teruskan menggunakan kabel LAN ke Mikrotik 941 Hplate juga. Dari sini saya load balance ya, kedua ISP tersebut yang masing-masing 50 Mbps. Saya load balance menjadi, maksudnya trafficnya, sumber internetnya saya gabung jadi satu, jadi totalnya jadi 100 Mbps, dan realnya mungkin hanya 80 Mbps ya teman-teman, karena ini Mikrotik ini portnya belum support gigabit. Oke, lanjut dari port 2 LAN-nya, ini lokalnya masuk ke Mikrotik utama untuk manajemen. Di sini untuk manajemen saya menggunakan Mikrotik RB750GR3 ya teman-teman. Ini Mikrotik yang sejuta umat, bisa nampung bahkan 100 user lebih, masih sanggup, tergantung teman-teman settingannya, manajemennya. Masuk ke Ether 5 ya teman-teman ya. Untuk dari kedua sumber internet yang sudah di load balance digabung, outputnya masuk ke Mikrotik ke Ether 5. Ether 3 dan Ether 4-nya masuk ke switch hub. Di sini saya bedakan untuk servernya, maksudnya untuk kelas IP-nya ya. Jadi saya membuat dua kelas IP, server 1 dan server 2 masing-masing sudah di setting untuk server hotspot. Untuk server 1 masuk ke switch hub, langsung tarik ke kabel LAN ke konsumen yang jaraknya sekitar di bawah 50 meter. Saya menggunakan kabel LAN ya teman-teman. Di sini ini untuk server 2 sebagian masuk ke media converter. Ini untuk jaraknya yang lebih dari 100 meter bahkan sampai 500 meter, saya menggunakan fiber optic media converter. Oke teman-teman, dan untuk power supply-nya ya, power supply saya semuanya untuk menghidupkan perangkat menggunakan power supply bekas PC komputer. Outputnya 12 volt dan 5 volt. Saya menggunakan yang 12 volt dan 5 volt. Yang 12 volt saya untuk menghidupkan semua perangkat ini, termasuk ini modem board, ONT, Mikrotik, switch. Saya supply 12 volt. Dan untuk yang 5 volt saya untuk mensuplai ini ya, media converter. Untuk media converter. Kecuali ini untuk akses point WiFi ID WMS-nya saya masih menggunakan bawahnya, karena untuk tegangan kerjanya menggunakan 48 volt. Jadi power supply ini belum support untuk 48 volt, namun bisa saja diakali dengan menambahkan
DC to DC converter ya, 12 volt ke 48 volt bisa saja. Cuman ini saya masih pakai bawahnya, mereknya sesuai access point Cisco. Nah, ini kabel distribusinya keluar ke pelanggan. Ada berapa itu? Lumayan banyak. Yang tadinya aut-autan di sana, tadinya naplok di tembok, sekarang saya masukkan ke dalam rak. Up. Oke, sekarang kita lihat ke PC-nya ya untuk memonitor. Oke, ini Winbox-nya sudah terbuka ini untuk memonitor. Ini yang monitor sebelah kanan. Ini tampilan untuk Mikrotik server utama ya, Mikrotik 750GR3, dan yang sebelah kiri ini yang 941 Hplate yang fungsinya hanya untuk load balance ya, menggabungkan dua sumber internet menjadi satu. Nah, ini dari modem board. Ini trafficnya GSP yang untuk WiFi ID, dan ini yang IndiHome trafficnya. Jadi seluruh traffic dari pelanggan dari Mikrotik RB750 GR3 masuk ke Hplate ya. Oke. Malam ini cukup sepi ya. Itemnya ada 56 item yang online, termasuk pelanggan rumahan. Untuk hotspotnya sekitar 35 yang aktif. Masih sedikit ya teman-teman, karena memang jangkauannya pun saya hanya sekedar satu RW ya teman-teman, nggak luas. Ini traffic yang jalan sekitar 19, 17, kadang nyampe 30, kalau lagi rame nyampe 40, 50 Mbps. Ini lagi sepi teman-teman. Dan ini pembagian bandwidthnya, saya kasih 1,5 Mbps untuk hotspot. Namun saya kasih burst ya, burst limit dan burst time. Jadi walaupun 1,5 Mbps, saya burst menjadi 3 Mbps. Jadi untuk hentakan awal itu 3 Mbps, setelah traffic konstan turun ke 1,5 Mbps. Jadi kalau pakai burst ya, jadi untuk main YouTubean, buka video streaming itu tanpa buffering, untuk sekali klik langsung play ya teman-teman. Walaupun saya limit 1,5 Mbps. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.